Saudara, hari ini sejumlah aksi penolakan Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law masih terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Salah satunya di Bandar Lampung. Demo ini pun sempat diwarnai kericuhan saat massa melempari aparat polisi yang berjaga dengan batu. Lagi perempuan juga di tengah. Diduga karena terprovokasi, massa berusaha menyerang polisi yang bertugas. Bahkan massa juga sempat melakukan pelemparan batu ke arah polisi. Dalam aksinya, massa menolak Undang-Undang Cipta Kerja yang telah disahkan oleh DPR. Menurut mereka, banyak pasal di Undang-Undang Cipta Kerja yang merugikan kaum buruh. Omnibus Law, di mana kami dari Serikat Pekerja PT PLN Persero menentang Omnibus Law dikarenakan di dalam pasal-pasal Omnibus Law terdapat pasal-pasal yang mengganggu ketenagalistrikan yang ada di Indonesia. Salah satu pasal yang akan mengganggu ketenagalistrikan di Indonesia adalah adanya usaha unbundling di tingkat usaha ketenagalistrikan di Indonesia. Itu apa artinya, kawan? Teman-teman kalian yang di depan, jangan kalian lempar. Di Semarang, aksi demo mahasiswa dari berbagai aliansi menolak Undang-Undang Cipta Kerja di depan kantor DPRD Jawa Tengah diwarnai kericuhan. Massa melempar batu ke arah polisi dan gedung DPRD Jawa Tengah. Ini dipicu saat upaya mahasiswa masuk ke dalam gedung DPRD Jawa Tengah dihalangi oleh polisi. Sementara itu, aksi saling dorong terjadi saat ratusan buruh dari berbagai organisasi menggelar demo tolak Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law di Sukabumi, Jawa Barat. Suasana pun memanas saat buruh akan mencoba masuk ke dalam pabrik PT Koin Baju Global yang dihalangi oleh aparat TNI dan polisi. Namun disayangkan dalam aksi ini massa berkerumun dan tidak menerapkan protokol kesehatan. Kawan-kawan berani nggak kalau saya bilang masuk ke dalam? Punggung negara. Karena ada buruh, maka perusahaan-perusahaan itu bisa jalan. Karena perusahaan jalan itu bisa ada pajak, bisa ada fee atau penghasilan terhadap para pengusaha, investor dari berbagai negara yang datang ke Indonesia, khususnya di Sukabumi. Maka ketika berbicara keputusan itu diambil, undang-undang itu disahkan, maka kita harus meminta klarifikasi dari mereka. Apa sebetulnya dasar mereka mengambil keputusan tersebut dan mewakili siapa kepentingannya? Maka harus bisa menjelaskan terhadap publik, khususnya kepada kawan-kawan buruh. Aksi tolak Undang-Undang Cipta Kerja juga terjadi di Parepare, Sulawesi Selatan. Dalam aksinya, ratusan mahasiswa bahkan memblokade jalan. Dalam tuntutannya, mahasiswa menuntut Presiden Jokowi agar mengeluarkan Perpu untuk membatalkan Undang-Undang Cipta Kerja. Dalam aksi ini terlihat massa juga tak mematuhi penerapan protokol kesehatan seperti tidak menjaga jarak dan tidak menggunakan masker. Kita akan murni. Hidup himpunan mahasiswa Islam. Aksi memblokade jalan raya juga dilakukan dalam demo tolak Undang-Undang Cipta Kerja di Makassar, Sulawesi Selatan.
Ratusan mahasiswa HMI cabang Goa Raya memblokade jalan dengan memarkirkan truk di Jalan Sultan Alauddin, Makassar. Mahasiswa menilai Undang-Undang Cipta Kerja terkesan sangat dipaksakan. Apalagi isi dari Undang-Undang Cipta Kerja dianggap tidak pro terhadap pekerja atau buruh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, kita akan pantau jalannya demo penolakan Undang-Undang Cipta Kerja di beberapa daerah, yaitu di Makassar, Sulawesi Selatan, dan juga Semarang, Jawa Tengah. Ada dua jurnalis Kompas TV, Febriana Mila di Semarang dan juga Usman Afandi dari Makassar. Saya ingin ke Febriana Mila terlebih dahulu dari Semarang. Selamat petang, Mila. Bagaimana jalannya aksi di sana? Apakah sudah mulai kondusif sore ini, Mila? Ya, selamat siang, saudara. Seperti yang Anda lihat, ini tadi para pengunjuk rasa mulai tidak kondusif lagi setelah berakhirnya orasi yang disampaikan oleh korlap dari pengunjuk rasa itu sendiri. Dan seperti yang Anda lihat, pengunjuk rasa ini telah menerobos gerbang dari gedung DPRD Kota Semarang, dan kemudian para pengunjuk rasa ini mulai melempari para petugas dengan menggunakan batu dan juga merusak infrastruktur dari gedung DPRD Kota Semarang itu sendiri. Seperti yang Anda lihat, saudara, ini merupakan bekas-bekas lemparan yang dilempar oleh para pengunjuk rasa yang mulai tidak kondusif setelah berakhirnya orasi yang disampaikan oleh ketua dari pengunjuk rasa itu. Dan saudara, aksi unjuk rasa ini didasari oleh disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja oleh DPR RI pada sidang paripurna Senin lalu. Dan disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja di tengah pandemi COVID-19 ini dianggap terlalu tergesa-gesa dan ada beberapa poin-poin yang dirasa merugikan pekerja dan buruh. Untuk unjuk rasa yang diprakarsai Aliansi Gerakan Masyarakat Menggugat ini menuntut dibatalkannya Undang-Undang Cipta Kerja yang telah disahkan DPR RI. Namun tidak hanya itu, saudara, para aliansi buruh dan juga mahasiswa ini menuntut ada 5 tuntutan lainnya yang disampaikan dalam unjuk rasa kali ini. Di antaranya, stop PHK dengan alasan COVID-19, kemudian sahkan RUU PKS, gratiskan biaya pendidikan di semua tingkatan, stop kriminalisasi aktivis pergerakan, dan mosi tidak percaya DPR RI. Nah, seperti yang Anda lihat, saudara, ini merupakan pengunjuk rasa yang membuat onar atau memancing untuk pengunjuk rasa lainnya melawan petugas, sehingga pengunjuk rasa ini diamankan oleh petugas kepolisian dari Kota Semarang. Pengunjuk rasa ini juga provokator yang memprovokatori para pengunjuk rasa lainnya untuk menerobos gedung DPRD dan juga melempari batu petugas keamanan dan merusak infrastruktur gedung DPRD. Pihak kepolisian tadi dan juga petugas personil gabungan yang berada di gedung DPRD telah melakukan negosiasi. Namun ini tidak diindahkan oleh para pengunjuk rasa ini sendiri. Dan tentunya tidak adanya protokol kesehatan yang dipatuhi oleh para pengunjuk rasa ini. Banyak dari pengunjuk rasa ini yang tidak menggunakan masker, kemudian tidak saling menjaga jarak dan tidak mengindahkan protokol kesehatan. Karena kita tahu sendiri ini merupakan Indonesia masih memasuki wabah COVID-19. Dan untuk pengamanan unjuk rasa tadi, saudara, ada sekitar 800 petugas gabungan dari kepolisian, TNI, Satpol PP, dan lainnya yang dikerahkan untuk mengawal unjuk rasa di depan gedung DPRD Kota Semarang. Dan 800 personil gabungan ini dan 800 personil gabungan ini disebar di beberapa titik tempat para pengunjuk rasa ini berkumpul hingga sampai di gedung DPRD. Dan tadinya para pengunjuk rasa ini berkumpul di kawasan pelabuhan Tanjung Mas, kemudian melakukan long march sampai ke gedung DPRD Kota Semarang sekitar pukul 12 hingga saat ini terus melakukan orasi. Namun setelah orasi berakhir, pengunjuk rasa mulai
tidak kondusif, mulai anarkis dan kemudian menerobos gerbang pintu masuk DPRD, begitu. Baik, Febriana Mila, hati-hati juga Anda berada di sana, tetap jaga jarak, hati-hati, jangan terlalu dekat dengan para pengunjuk rasa. Terima kasih laporan Anda, Febriana Mila dari Semarang, Jawa Tengah.